Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, tuntunlah langkah kami. Kami tidak mau berjalan sendiri, Bapa. Topanglah kami dengan tangan kuat gagah-Mu. Kami percaya, Tuhan, hidup kami sebagai lebih dari pemenang. Bersama dengan Yesus, kami melakukan perkara-perkara yang ajaib. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Dengan iman berkata, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kami perlu kuasa-Mu, Tuhan. Teruslah mengalir kasih-Mu bagi kami. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri.
tidak mau berjalan sendiri Tuhan. Kami melihat keajaiban-Mu. Kami selalu melihat pertolongan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu ada di dalam hati kami. Hari ini mungkin kami merasa sendirian, tetapi kami akan bertahan karena kami melihat ada Yesus, ada Tuhan yang menyertai kami. Yes Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara buka hatimu. Mari bersyukur. Hari ini Tuhan, kami yang sakit, kami percaya kami disembuhkan oleh Tuhan. Tangan-Mu yang menyembuhkan kami. Kami yang berbeban berat, kami percaya kami mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Kami dipulihkan. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Shalom, selamat sore saudara-saudara. Mari kita akan mulai dalam berkebutuhan doa Piston Rumah Tangga pada sore ini. Kita mulai dan mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu. Pada petang ini kami boleh bersekutu kepada Engkau di dalam Piston Rumah Tangga. Kami mohon kepadamu supaya Engkau pimpin di dalam Piston Rumah Tangga ini dengan baik karena pertolongan Allah. Mohon kepadamu urapan-Mu ya Tuhan, turun atas kami umat-Mu, terlebih hamba-Mu yang kupercayakan melayani firman pada petang ini. Mohon kepadamu sebab kuasa-Mu, Roh-Mu yang saja ya Tuhan ada tinggal dalam hidup kami, supaya Engkau pakai hidup kami menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kau bersyukur kepadamu, kiranya firman yang disampaikan pada petang ini boleh menjadi berkat bagi kami semua umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, terima kasih. Haleluya. Amin. Salam. Mari kita bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada petang ini. Kita akan buka di dalam firman Tuhan, yaitu saya beri judul yaitu mumpung masih ada kesempatan. Kita akan buka di dalam firman Tuhan pada sore ini di dalam kitab Lukas pasal yang 6. Ini bukan yaitu khotbah, tetapi ini hanya renungan. Mari kita akan buka kitab Lukas pasal 6 ayat yang 12 sampai 16. Itu seorang murid yang dipilih atau dipanggil oleh Tuhan Yesus di dalam situasi kondisi pada waktu itu. Mereka dipakai luar biasa untuk Tuhan menjadi anaknya. Kita akan baca di dalam Lukas 6 pasal yang 12. Saya bacakan di sini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman
ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu ia memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Simon yang juga diberinya adalah nama Petrus dan Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selo, Yudas anak Yakobus dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Ini firman Tuhan yang pertama kita akan beri, yaitu orang-orang murid ini yang diberi kesempatan dipilih Tuhan Yesus. Mereka dipanggil, dipilih, mereka justru tidak digunakan dengan baik. Kesempatan ini justru mereka ada yang baik, ada yang tidak baik, justru mereka mengkhianati akan gurunya. Firman Tuhan ini seperti Yudas ini, justru mereka tidak diberi kesempatan, mereka tidak gunakan dengan baik-baik. Marilah kita pada petang ini, kita gunakan yang sebaik. Apabila saudara dipanggil Tuhan, saudara sudah dipilih Tuhan, tetapi kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kalau kita diberi Tuhan kesempatan, gunakanlah yang kesempatan. Sebab tidak ada akan ulangan lagi. Kalau kita diberi hidup ini hanya satu kali, bukan dua kali. Mari gunakan kita dengan sebaik-baiknya, supaya kita kelak hidup di dalam Tuhan Yesus dengan baik. Inilah firman Tuhan ini memberi peringatan bagi kita. Kenapa? Karena di dalam situasi saat ini, kondisi saat ini, dunia yang baru berduka, bangsa kita yang banyak menghadapi persoalan, permasalahan, masalah bencana maupun masalah sakit virus corona yang saat ini belum selesai. Kapan? Kita tidak tahu. Kita tinggal menunggu saatnya kalau rumah kita sudah jadi. Tapi kita dipanggil Tuhan untuk kita menjadi murid. Gunakan yang sebaik-baiknya. Contohnya apa? Kita akan kembali buka di dalam kitab Lukas pasal yang 13. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang 6 sampai 9. Ini yaitu kesempatan yang pertama, kita telah dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan. Kesempatan kedua, kalau orang sudah ditanam oleh Tuhan, kita harus mau berubah. 13 ayat yang 6 sampai 9. Yaitu tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Kita diberi kesempatan Tuhan, dipanggil Tuhan, kita dipilih Tuhan. Saudara sudah ditanam di tempat rumah mereka sendiri-sendiri. Mungkin ada di kampung mereka sendiri, di daerah mereka sendiri. Saudara ditanam, saudara dipilih untuk mereka supaya mereka berbuah. Mari, kita sudah berbuah atau belum? Itu urusan saudara dengan Tuhan. Tetapi Tuhan itu memanggil kita untuk kita mau berbuah. Kita adalah pohon ara yang sudah ditanam oleh Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan. Di mana saja kita diharuskan untuk berbuah. Kalau pohon ara itu memang harusnya berbuah tidak ada musimnya. Tetapi setiap hari mereka seperti pohon, umpama kalau orang Jawa katakan pohon talok, seperti itu. Itu yang selalu berbuah. Padahal waktu itu
Orang yang mempunyai mereka mau mencari buahnya, kok orang ada buahnya, makanya mereka marah. Pada waktu itu mereka mencari buahnya, tidak ada, mau ditebang. Begitu juga kepada saudara. Saudara ditanam oleh Tuhan di tempat mereka masing-masing. Kalau saudara tidak berbuah, saudara akan ditebang oleh Tuhan. Ini kesempatan bagi kita. Saudara diberi waktu, tempat, ya kesempatan yang tepat, yaitu di waktu diulur oleh Tuhan. Marilah pada petang ini kita sadar oleh Tuhan, supaya kita mau bertobat oleh Tuhan, bahwa kita harus bisa berbuah. Kalau kita tidak bisa berbuah, Tuhan pasti akan yaitu menebang kita. Kalau pohon itu ditebang, pasti akan dibakar. Hidup kita juga begitu. Pembakaran kita bukan dibakar di tempat dunia, tetapi kita akan dibakar di neraka. Begitu ngerinya di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita akan buka di dalam Lukas 16. Lukas 16 ayat 19 sampai 27. Ini agak panjang, tapi kita akan ambil sedikit saja yang atas supaya kita mengerti. 19 yaitu ayat pasal 16 ayat 19 sampai 24. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk pangkuannya. Selanjutnya, bahwa cerita ini akhirnya apa? Orang kaya itu juga mati, Lazarus juga mati. Saya gambarkan bahwa ayat pasal ini adalah orang yang sombong, diberi kesempatan, mereka tidak gunakan dengan baik. Justru mereka semakin medit, semakin kecil, tidak mengetahui orang yang kekurangan atau orang miskin. Justru kehidupan mereka hanya untuk poya-poya seenaknya di dalam kehidupan mereka. Marilah kita akan belajar firman Tuhan. Apabila saudara sudah ditanam di daerah, saudara sudah diberkati oleh Tuhan, saudara diberi yaitu kepercayaan oleh Tuhan, kekayaan kedudukan, gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya saudara bisa berbuah, orang lain boleh ditolong, dan mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus. Marilah pada petang ini kita gunakan sebaiknya. Kalau saudara diberi yaitu kepercayaan Tuhan, kekayaan, gunakan dengan sebaik supaya mereka menjadi berkat bagi orang lain. Marilah malam ini, janganlah saudara justru diberkati makin medit, makin cetil, tetapi gunakan untuk memberkati orang lain. Yang pertama, kita harus dipanggil Tuhan, gunakan dengan baik. Yang kedua, saudara ditanam oleh Tuhan, diberi kesempatan untuk berbuah. Yang ketiga, gunakan kehidupan saudara menjadi berkat bagi banyak orang, supaya orang lain itu juga percaya kepada Tuhan. Marilah pada malam ini firman Tuhan ini boleh memberkati saudara dan saya, boleh mengingatkan saudara dan saya. Apabila saudara ingin masuk kerajaan surga, saudara harus melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara tidak melakukan firman Tuhan sungguh-sungguh, saudara akan dimasukkan di dalam hukuman neraka yang kekal itu. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil, tetapi gunakanlah kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya supaya Tuhan Yesus menyelamatkan saudara. Firman Tuhan tidak saya panjang, tetapi firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama
mendengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong saudara, dan firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Amin. Mari kita akan ajak bersama-sama berdoa pada petang ini supaya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau. Sungguh luar biasa Tuhan kalau Engkau sudah panggil kami. Pilih kami menjadi milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Tetapi kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Supaya kami tidak sembrono Tuhan. Tidak menggunakan dengan sia-sia panggilan-Mu Tuhan. Tetapi kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau Engkau sudah panggil kami, Engkau tanam kami, mungkin di daerah kami masing-masing. Gunakan ya Tuhan, supaya kami bisa berbuah bagi banyak orang, supaya orang percaya kepadamu. Inilah kesempatan Tuhan, supaya kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dengan sebaik-baik. Ya Tuhan, kami juga mohon kepadamu, supaya kalau Engkau sudah panggil kami, sudah Kau berkati kami, untuk percaya kekayaan. Ya Tuhan, untuk kami gunakan sebaiknya, supaya kami jadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, seperti Lazarus, ya Tuhan, yang mereka miskin, seperti orang kaya, yang mereka begitu mereka diberkati, sungguh mereka tidak mengerti akan penderitaan orang lain. Begitu juga Tuhan, Kau berkati kami, supaya kami juga menjadi berkat bagi banyak orang, supaya orang lain juga percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu pada petang ini. Tanpa Engkau Tuhan, kami umat-Mu tidak bisa melakukan apapun. Kami mohon urapan-Mu, kuasa-Mu, Engkau mampukan akan kami semua, supaya kami jadi berkat bagi banyak orang. Memberkati umat-Mu ya Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu pada petang ini, supaya mereka dimampukan menjalani firman-Mu. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaannya bagi-Mu. Allah kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.